daripada mengembangkan produk tempe itu. Nah, kalau bentuk probiotik, tapi kan biasanya tempe sudah digoreng, probiotiknya sudah mati kan itu. Tapi beberapa komponen vitamin dan sebagainya masih. Nah, kelebihan dari produk probiotik itu, jadi produk. Nah, sisi lain kalau probiotik masih hidup, misalnya yogurt itu probiotiknya masih bentuk bakteri asam laktat masih masih hidup dan itu sangat bermanfaat untuk pencernaan kita, sangat berguna untuk pencernaan. Nah, ini diterapkan juga di probiotik di ikan, di udang tadi. Ini kombinasi probiotik Bacillus viretti enkapsulasi dan polisakarida rumput laut Gracilaria foliifera sebagai pakan menunjukkan peningkatan respon imun, ketahanan tubuh, ketahanan dari ikan itu tadi, aktivitas antioksidan dan tahan penyakit pada Macrobacterium rosembergii pada udang galah. Ini terhadap Aeromonas hydrophila, ini jenis jamur pada udang galah. Ini coba ada beberapa penelitian yang terkait dengan fungsi daripada anti anti jamur, anti bakteri dari uh, Gracilaria atau rumput laut tadi terhadap ikan. Kemudian penyakit ikan ya. Ini landasan teori saya uh, yang saya temukan. Nah, diagram alur konsep operasional penelitian Gracia verrucosa ini yang melandasinya. Yang pertama adalah rumput laut Gracia verrucosa, permasalahan diversi produk pakan masih minimal. Jadi belum banyak kita tahu bahwa tepung rumput laut bisa dimaksimalkan untuk pakan, kan belum banyak. Sebenarnya kan bisa dicoba, itu bisa dilakukan. Kemudian perlakuan pretreatment berkaitan dengan nutrisi dan bioaktif. Nah, ini beberapa penelitian terkait pretreatment. Nah, ini juga belum banyak kita temukan. Nah, potensinya dapat dibudidayakan ditambah dengan salinitas 5-20 lah. Potensi rumput laut ini dibudidayakan itu sangat bagus, terutama di pantai utara, tambak-tambak ya, bukan di lautnya ya. Pantai utara Jawa, tambak-tambak pantai utara Jawa. Sementara ini Pasuruan, Sidoarjo dan Madura sangat banyak produksi rumput laut ini, ratusan ton. Kemudian sumber nutrisi dan senyawa aktif bagi biakan udang faname, khusus untuk udang faname ini punya potensi untuk itu ya. Tentunya nanti bisa dikembangkan. Mungkin adik-adik tertarik bisa mengembangkan mungkin untuk ikan bandeng, ikan nila, untuk ternak dicoba itu, dikomposisi di kombinasi dengan sentrat atau sumber nutrisi lain, misalnya karbohidrat dari tanaman lain atau protein dari tanaman lain atau dari hewan dan sebagainya. Nah, ini menarik. Jadi evaluasi pengaruh pretreatment terhadap nutrisi dan bioaktif lah. Ini beberapa penelitian yang sudah saya lakukan dari tahap 1 tadi. Kemudian peningkatan tahap 1 dan 2, tahap 2 dan 3 sampai tahap 3 untuk ke pretreatment ini. Peningkatan sistem budidaya udang faname. Nah, ini kemudian saya coba untuk tadi optimasi proses, kemudian saya coba untuk sebagai substrat probiotik, kemudian penerapan probiotiknya terhadap budidaya udang. Nah, ini udang faname komoditas unggul, kemudian pada tepar tinggi, ini produktivitas tinggi. Permasalahannya kebutuhan pakan tinggi kalau pada tepar tinggi. Dan harus, karena pengen panen banyak ya, dengan pakan. Nah, bagaimana pakan ini murah lah, ini saya coba dengan suplementasi atau substitusi atau fortifikasi atau tambahan atau proporsi, dengan proporsi tepung rumput laut tadi. Kemudian pakan tinggi. Nah, pakan ini kalau nggak kemakan atau sisa itu membawa ke kualitas air budidaya ini menurun. Nah, fungsi untuk mengatasi atau pengendalian kualitas air yang budidaya ini agar tetap stabil, maka di situ peran daripada probiotik. Salah satunya adalah peran probiotik untuk mengendalikan atau memperbaiki kualitas air. Nah, sisi lain, probiotik yang seberapa
Nah, itu makanya saya teliti optimasi budidaya di situ apa terkait dengan apa proporsi apa konsentrasi probiotik yang yang berapa persen yang ideal untuk budidaya udang itu. Kemudian saya coba proporsi tepung rumput laut yang berapa persen juga yang ideal untuk itu. Kemudian pada tebar berapa yang ideal agar menghasilkan eh, produksi udang atau budidaya udang dengan hasil yang optimum. Optimum dari sisi apa? Profit, eh, tingkat kehidupan, efisiensi pakan, dan pertumbuhan. Itu dasar dari penelitian ini, rumput laut untuk pakan udang faname. Nah, itu itu sekilas konsep penelitian secara menyeluruh yang saya lakukan untuk uh, tentu kalau saya ini untuk S3 ya. Nanti kalau untuk S2 saya pikir nggak sampai ke sana, mungkin cukup 2 tahap atau 3 tahap sudah cukup mengantar Anda sebagai seorang magister ya, seorang magister atau tamatan S2. Ini profil tepung Gracilia dari efek perlakuan. Ini efek perlakuan ada beberapa saya ekstrak dengan KOH, ada langsung dikeringkan, ada lewat fermentasi dan sebagainya. Kalau kalau kita sejauh mana bentuk perlakuannya, jadi di sini nggak saya jelaskan secara detail, tapi ini gambaran efek beberapa perlakuan terhadap rumput laut menghasilkan bentuk profil warna daripada tepung laut. Jadi faktor penanganan berpengaruh nyata kalau di istilah statistik pertanian atau apa ya, atau desain percobaan rancop itu berpengaruh nyata B 0,0 terhadap apa kandungan proksimat. Nah, kandungan proksimat itu apa? Kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan aktivitas antioksidan tepung Gracia vellosa. Nah, kemudian uji terbaik sebagai parameter terbaik itu bobot terbaik itu artinya yang dari efek perlakuan itu nilai protein. Jadi pertama nilai protein yang sebagai pembobotan, kemudian yang kedua karbohidrat karena ini sumber nutrisi, kemudian baru parameter yang lain yang tinggi antioksidan. Aktivitas antioksidan itu terkait dengan imunitas, jadi kemampuan imunitas ataupun sebagai antibakteri dari senyawa rumput laut dari efek beberapa perlakuan itu. Nah, ini hingga saya temukan perlakuan terbaik secara berturut-turut itu adalah Gracia vellosa melalui apa? Fermentasi, penjemuran, pengeringan, kabinet dryer. Jadi rumput laut itu difermentasi dulu, baru dijemur, baru dikeringkan di kabinet dryer. Ini mempunyai nilai yang cara penangani rumput laut yang paling baik. Kemudian yang kedua, rumput laut melalui pengeringan kabinet. Jadi rumput laut langsung dikeringkan lewat kabinet dryer. Ini urutan kedua. Dan urutan ketiga, penjemuran, pengeringan kabinet, dijemur kemudian dikeringkan kabinet dryer. Ini baru urutan ketiga. Jadi yang terbaik itu lewat fermentasi dulu. Fermentasi ini saya coba fermentasi dengan ragi tape. Jadi rumput laut masih basah, itu saya kasih starter ragi tape. Selanjutnya setelah saya fermentasi di penelitian saya itu 24 jam ya, 24 jam, 12 jam hingga 24 jam baru saya keringkan rumput laut. Nah, ini memunculkan dengan nilai tertinggi dengan parameter apa? Dia mempunyai protein yang tinggi, kemudian karbohidrat yang tinggi, terutama aktivitas antioksidannya yang tinggi. Jadi aktivitas antioksidannya tinggi, proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, dan sisi lain kandungan yang lainnya. Ini contoh dari hasil riset saya tentang rumput
laut. Ini makanya kalau untuk apa namanya, untuk perlakuan yang terbaik tadi, lama fermentasinya 24 jam, lama penjemuran matahari itu cukup 5 jam, suhu cabinet dryer itu 46,99 derajat Celcius. Aktivitas diperoleh kandungan aktivitas antioksidan 127,046 ppm dengan total antioksidan 0,12 mg per liter, total klorofil 1,44 mg per liter. Desabilitas dari kemungkinan untuk mencapai angka ini kalau dicoba lagi itu kurang lebih 7%. Jadi ini dari hasil penelitian optimasi penanganan rumput laut untuk memperoleh aktivitas antioksidan, antosianin dan klorofil yang optimum, yang optimum. Kemudian saya coba untuk sebagai substrat makanan probiotik tadi ini untuk beberapa jenis probiotik itu menunjukkan signifikan. Kemudian ini sesudah 36 jam itu signifikan. Sebelum untuk jenis apa? Trichoderma. Nah, jenis golden soil trichoderma ini secara penelitian sebelumnya secara signifikan juga mempengaruhi pertumbuhan, tingkat kehidupan udang, efisiensi pakan. Nah, ini makanya saya coba kalau dikasih makanan tepung rumput laut, bakteri-bakteri ini menunjukkan tren positif enggak? Ini menunjukkan tren positif atau signifikan. Cuman biolakto untuk jenis bakteri asam laktat ini tidak signifikan, tapi tren dari angkanya menunjukkan peningkatan. Kemudian kesimpulan penelitian 4, penerapan probiotik kemudian berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang, kelangsungan hidup, dan efisiensi penggunaan pakan udang fanami. Trennya positif. Penerapan probiotik komersial juga berpengaruh nyata terhadap indikator kualitas air kolam budidaya. Indikator kualitas air itu misalnya pH, NH3, ya, amonia. Ini trennya. Nah, misalnya amonia bisa dikendalikan, ya, pH-nya bisa stabil pada kisaran tertentu. Ini beberapa parameter terkait dengan kualitas air, kandungan vibrio. Nah, di penelitian saya sana. Dan konsorsium dan kombinasi bakteri probiotik dapat pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas air, ADG, FCR, dan sintasan. SR itu tingkat kehidupan pada budidaya udang. Ini konsorsium itu maksudnya gabungan beberapa protein yang masing-masing itu punya manfaat, ya. Secara spesifik terhadap udang. Nah, ini menunjukkan tren positif. Kemudian kesimpulan dan saran dari keseluruhan dari penelitian saya ini, faktor penanganan berpengaruh nyata terhadap kandungan proksimat dan aktivitas antioksidan. Nilai optimal proses pembuatan tepung, nah tadi melakukan lama fermentasi, lama penjemuran, suhu pengering kabinet dryer diperoleh melalui fermentasi 24 jam, penjemuran 5 jam, suhu kabinet dryer 46,99 derajat Celcius, diperoleh sekian antioksidan, antosianin, dan lain. Efek penggunaan tepung grasia sebagai probiotik berpengaruh not signifikan pada biolakto, tapi berpengaruh signifikan terhadap probiotik golden soil dan fungi trichoderma sp tadi. Kemudian penerapan probiotik komersial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan udang, kelangsungan hidup, dan efisiensi penggunaan pakan udang fanami. Juga berpengaruh nyata terhadap indikator kualitas air kolam budidaya. Perlakuan konsorsium atau kombinasi probiotik komersial menunjukkan pengaruh signifikan dan mempunyai dampak penurunan jumlah